Untuk menata pembangunan Bali ke depan agar terarah secara fundamental dan komprehensif, Bali telah memiliki regulasi peraturan yang nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Yang kedua adalah peraturan daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2023 tentang haluan pembangunan Bali 100 tahun 2025 sampai 2125. Kita yang perlu menyampaikan, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki konsep membangun 100 tahun ke depan. Jadi bukan lagi kita mikir 5 tahun, 10 tahun. Tapi bagaimana Bali 100 tahun, mau dibawa kemana Bali ini ke depan. Memberi harapan yang baik atau tidak bagi generasi penerus, anak-anak muda kita, cucu-cucu kita di masa yang akan datang. Dengan haluan 100 tahun ini, kami memastikan Bali ke depan itu dapat dikelola dengan baik. Masyarakatnya survive. Nah, salut. Bapak Wayan Koster sudah memikirkan Bali 100 tahun yang akan datang, yaitu pada tahun 2125. Nah, jadi pada tahun 2125, kira-kira Anda sudah berumur berapa? Bagi Anda yang sekarang berumur 50 tahun, maka pada saat itu Anda sudah berumur 150 tahun. Atau pada saat itu Anda sudah melinggih derong teluk, atau sudah menitis kembali. Nah, khusus untuk Bapak Wayan Koster, sekarang usia beliau 62 tahun. Jadi beliau menemui masyarakat Bali yang survive, yaitu setelah beliau berumur 162 tahun. Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto yang mewarisi kepemimpinan Bapak Joko Widodo memiliki target yang lebih cepat daripada Bapak Wayan Koster. Karena beliau menargetkan Indonesia Emas akan tercapai pada tahun 2045. Bapak Wayan Koster tadi menyinggung Undang-Undang nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan Perda nomor 4 tahun 2023 tentang haluan pembangunan Bali. Undang-undang ini terdiri dari 3 bab dan 12 pasal. Tidak ada hal-hal yang istimewa diatur dalam undang-undang ini. Dalam pasal 1 misalnya disebutkan bahwa Provinsi Bali adalah bagian dari wilayah NKRI. Kemudian pada pasal 2 disebutkan bahwa pembentukan Provinsi Bali yaitu pada tanggal 14 Agustus tahun 1958. Kemudian pasal 3 disebutkan bahwa Provinsi Bali terdiri atas 8 kabupaten dan 1 kota. Jadi undang-undang ini memuat data-data dan norma-norma secara umum. Sehingga tanpa undang-undang ini pun pelaksanaan pembangunan, roda pemerintahan, ya harus dijalankan sebagaimana peraturan yang berlaku siapapun yang memimpin Bali ini. Pasal 7 ayat 4 misalnya disebutkan, perencanaan pembangunan Provinsi Bali untuk kabupaten kota dikonsolidasikan dan dikoordinasikan oleh gubernur. Jadi di provinsi lain pun juga begitu meskipun tidak memiliki undang-undang. Bapak Wayan Koster tampaknya bangga sekali dengan memiliki undang-undang ini. Padahal Bali bisa menjadi berubah, misalnya menjadi 9 kabupaten atau lebih. Nah, apakah undang-undang ini bisa berlaku lagi? Kemudian Perda Bali nomor 4 tahun 2023. Di dalam konsideran disebutkan, menimbang bahwa menjaga kesucian dan keharmonisan alam, manusia dan kebudayaan Bali yang dapat mewujudkan kehidupan kerama Bali sejahtera dan bahagia skala-skala secara berkelanjutan 100 tahun sesuai dengan visi pembangunan daerah Bali Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Jadi intinya untuk melaksanakan pembangunan di Provinsi Bali
perlu memperhatikan karakteristik Provinsi Bali dengan memperhatikan pemulihan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal. Dalam kasus ini, begitu pentingkah regulasi itu? Pada masa lalu, ketika Bali ini dipimpin oleh gubernur sebelumnya, apakah tradisi, seni budaya, adat istiadat tidak terpelihara, tidak mendapat perhatian? Bahkan Profesor Dr. Edo Bagus Mantara telah melakukan pembangunan yang monumental seperti Taman Budaya, Pesta Kesenian Bali, Bajara Sandi, dan lain sebagainya. Saya menilai secara sepintas, undang-undang dan peraturan daerah tadi hanyalah mengatur norma-norma secara umum yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undang yang lain dan hanya merupakan cita-cita. Yang penting adalah dasain dan dasolan antara cita-cita dan kenyataan tidak mengalami kesenjangan yang sangat lebar. Nah, untuk itu mari kita simak komen-komen netizen yang menyampaikan keluhan, menyampaikan harapan seperti ini. Harapan saya kepada Gajah, nanti kalau terpilih jadi gubernur Bali, UMP Bali tolong dibenahi. UMP Bali semestinya ranking atas. UMP Bali yang sekarang menciptakan rakyat Bali semakin miskin. Yang kaya di Bali hanya pengusaha dan pejabat Bali. Penulis komen ini sebenarnya juga sudah menulis komen serupa. Kepada Pak De Gajah, kalau menang nanti saya harapkan UMP Bali tidak lagi urutan ke-24 di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Wayan Koster, saya malu melihat UMP-nya sangat-sangat nggak masuk akal. Untuk diketahui, upah minimum Provinsi Bali tahun 2024 sebesar 2.800.000 lebih per bulan. Nah, para netizen yang budiman, bagaimana menurut pendapat Anda tentang UMP ini? Apakah sudah cukup besar atau memang nggak masuk akal untuk Provinsi Bali? Pura yang sudah rusak perlu segera direnovasi. Yang masih bagus jangan dibongkar-bongkar, terus direnovasi agar nggak pemborosan. Kan masih banyak masyarakat yang kurang mampu, anak putus sekolah, sekolah rusak, rumah warga tak layak, dan sebagainya yang perlu perhatian dan bantuan. Berdasarkan komen tadi, saya menyimpulkan bahwa yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah nanti adalah pengentasan kemiskinan, memerangi kemiskinan dan kebodohan. Bagaimana cara memerangi kemiskinan dan kebodohan itu tentu perlu dirumuskan lagi. Sehubungan dengan kemiskinan ini, saya teringat pada ucapan Bapak Made Mangkupastike, Gubernur Bali 2 periode, bahwa secara makro mungkin pendapatan per kapita Bali cukup besar, tetapi secara mikro terjun langsung ke masyarakat miskin, kunjungi mereka. Kita tentu tidak perlu malu untuk mengatakan bahwa masih ada warga masyarakat kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Apa akibat dari kemiskinan itu? Yang jelas, salah satu akibatnya adalah ada warga kita yang bunuh diri karena mengalami tekanan ekonomi. Dan ada data, pada tahun 2023, tingkat bunuh diri menurut provinsi di Indonesia, Bali menduduki angka yang tertinggi. Oke, sebelum saya akhiri, saya baca komen seperti ini. Kak, lanturan makarya konten, doaning niki becek angin suluh para menggala jagat Bali. Inggih, sub semua dukungannya. Kita makin sinap untuk para Santi. Om Santi Santi Santi.